Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma rabbana fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur haqqa syukrih, syukur yang sebenar-benarnya syukur. Syukur yang melahirkan amal saleh, karena Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan keluarga Daud untuk beramal, Allah sampaikan i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, beramallah sebagai bentuk dan sebagai bukti dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi syukur itu adalah amal. Seandainya kita meniatkan pengajian kita, majelis ilmu kita malam hari ini sebagai amal soleh kita, maka landasannya adalah karena kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat punya handphone, ya, punya paket data, punya aplikasi Zoom gitu ya, punya kesehatan, punya waktu luang dan sebagainya. Kita tentu bersyukur kepada Allah juga karena sampai hari ini setidaknya Allah masih memberikan kepada kita nikmat berupa harapan, ya, karena harapan ini juga karunia Allah yang luar biasa. Harapan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di 3 hari atau 2 hari yang berselang ini gitu. Karena beberapa yang mungkin kita kenal gitu ya, entah saudara, entah kerabat, entah siapapun itu, yang mungkin kita kenal beberapa hari belakangan kemudian kehilangan harapannya karena jatah usianya sudah habis dan Allah kemudian panggil kembali kepadanya. Tentu harapan ini pun belum tentu akan menyampaikan kita pada bulan Ramadan, tapi setidaknya nikmat masih punya harapan untuk Allah sampaikan pada bulan Ramadan pun menjadi sesuatu yang harus dan patut kita syukuri. Di sisi lain, orang-orang yang tidak mendapatkan bulan Ramadan tahun ini, mungkin mereka kita anggap sebagai orang yang bisa jadi kurang beruntung, tapi di sisi lain, jangan-jangan karena Allah Subhanahu wa taala menganggap amal mereka sudah cukup, sehingga Allah katakan, ayo kita pulang kita. Tapi kita di sisi lain, kalaupun Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah mengizinkan kita masuk bulan Ramadan, tentu kita hatinya riang gembira, sukacita. Tapi di sisi lain, jangan-jangan karena Allah Subhanahu wa taala menganggap amal kita masih sangat kurang untuk kembali kepada Allah, sehingga Allah berikan kita kesempatan lagi bulan Ramadan tahun ini. Kalaulah ini yang menjadi mindset kita, bahwa kesempatan diberikan kembali oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan tahun ini adalah jangan-jangan karena Allah menganggap amal kita masih sangat sedikit dan masih sangat kurang. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya, kita bisa optimalkan dengan yang luar biasa gitu ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi Ramadan terbaik, Ramadan yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa 2021 1442 Hijriah Ramadan bersaksi terhadap kita semua bahwa kitalah para pengisi Ramadan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim yang Allah perintahkan kepada kita dan Allah pun mengerjakannya. Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak bersalawat. Allah memerintahkan salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita bayar zakat, Allah tidak bayar zakat. Allah perintahkan kita naik haji, tapi Allah tidak naik haji. Namun tatkala Allah perintahkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah terlebih dahulu kemudian
mendeklar bahwa zatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta para malaikat-malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai sekalian yang beriman, sampaikan salawat dan salam kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam ma'iyah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, lahir batin tanpa kekurangan sesuatu apapun insyaallah. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fokus kita pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana menyoroti ayat-ayat puasa yang akan saya ambil nanti potongan-potongannya saja. Kemudian saya akan konklusikan ya menjadi 5 prinsip hidup bagi seorang muslim dan 5 prinsip hidup bagi seorang mukmin. Ya, 5 prinsip beragama ya bagi seorang mukmin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kita ambil dari ayat 183. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan atas kita yang merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah memanggilnya hanya dengan panggilan keimanan dan Allah hanya memanggil orang-orang beriman. Padahal yang akan diwajibkan atau disampaikan perihal kewajibannya adalah tentang puasa yang tidak lain adalah dia termasuk rukun Islam. Tapi Allah tidak memanggil wahai orang-orang Islam, tapi Allah memanggil wahai orang-orang beriman. Telah diwajibkan atas kalian as-siyam. Ini prinsip hidup yang pertama. Yang akan kita soroti makna siyamnya itu. Wahai sekalian yang beriman, telah diwajibkan atas kalian siyam. Apa yang dimaksud dengan siyam pada ayat ini? Kan begitu. Kalau kita lihat secara etimologis, maka kita akan dapati makna siyam adalah proses menahan diri atau mengendalikan diri. Artinya, kalau kita mau terjemahkan secara bahasa, ya, Allah Subhanahu wa taala panggil, wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian mengendalikan diri. Maka esensi puasa atau esensi siyam itu adalah proses pengendalian diri itu. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini sama sekali tidak mencantumkan kata Ramadan. Allah tidak berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu Ramadan. Wahai sekalian yang beriman, telah diwajibkan atas kalian mengendalikan diri di bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Allah tidak mengatakan Ramadannya, Allah tidak menyebutkan kata Ramadannya. Agar apa? Agar setiap kita menjadikan proses pengendalian diri itu bukan hanya berhasil dan sukses di bulan Ramadan. Jangan sampai kita jadikan keberhasilan kita, prestasi kita, sanggup mengendalikan diri itu hanya ketika bulan Ramadan. Kita sanggup mengendalikan diri untuk tidak bohong. Kita sanggup untuk bisa mengendalikan diri tidak ghibah, tidak ngomongin orang lain. Kita sanggup mengendalikan diri untuk tidak amarah, tidak kemudian tersinggung, tidak kemudian
menghina orang, menyebarkan berita-berita yang tidak benar dan seterusnya. Itu kalau bulan Ramadan. Tapi bagaimana ceritanya dengan bulan selain Ramadan? Maka kata para ulama, satu hikmah besar di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengasosiasikan siam dengan Ramadan pada ayat itu. Dan silahkan cek di semua ayat Al-Quran, tidak akan kita dapatkan bahwa Allah menyandingkan puasa dengan Ramadan. Tidak ada. Ya. Tidak ada bunyinya siam Ramadan, kecuali dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Umar. Kata Nabi, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu pondasinya ada 5. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamis salah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti, menunaikan haji. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Jadi kalimat Ramadan dikaitkan dengan puasa, itu tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Makanya, apa hikmahnya? Kita kembalikan kepada makna bahasanya. Kalau kita mau soroti ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka ada satu pesan yang tersirat, yang sungguh luar biasa dalamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan kepada kita, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian itu proses mengendalikan diri, ya, pembiasaan untuk bisa mengendalikan diri itu wajib memang bagi orang beriman. Dan jangan hanya dilakukan ketika bulan Ramadan saja. Namun Allah menjadikan Ramadan sebagai training center, sebagai learning center, sebagai madrasah untuk membiasakan diri kita dari mengendalikan diri terhadap segala sesuatu yang sejatinya yang kita kendalikan di bulan Ramadan itu kan sesuatu yang bukan yang haram. Yang kita kendalikan di bulan Ramadan yang Allah syariatkan itu adalah bagaimana kita membiasakan diri, terbiasa selama 30 hari, itu mengendalikan diri dan meninggalkan sesuatu yang justru Allah halalkan sebelumnya. Kita punya makanan di siang hari selain bulan Ramadan, makanan itu halal kita makan. Tapi makanan yang sama yang halal tadi, tatkala di siang hari bulan Ramadan menjadi haram untuk kita makan. Minuman juga demikian. Minuman yang halal di siang hari selain bulan Ramadan, halal kita minum. Namun minuman yang halal sehalal apapun, di siang hari bulan Ramadan kita tidak boleh meminumnya. Pasangan kita juga demikian. Pasangan kita yang halal di siang hari selain bulan Ramadan boleh kita dekati. Tapi pasangan yang halal kemudian di siang hari bulan Ramadan tidak boleh kita dekati. Artinya Allah membuat madrasah Ramadan ini sebagai sekolah pembiasaan untuk kita bisa mengendalikan diri dari segala sesuatu yang Allah halalkan sebelumnya untuk tidak kita lakukan. Harapannya adalah yang halal saja kita sanggup mengendalikan diri darinya, maka tentu yang haram pun kita bisa mengendalikan diri untuk tidak kita lakukan. Dan itulah esensinya. Esensi kehidupan kita yang pertama, prinsip hidup kita yang pertama adalah bagaimana hidup ini adalah tentang pengendalian diri. Dari mana kita bisa dapatkan makna itu? Dari hadis Rasulullah SAW, kata Nabi, Lis-sa'imi farhatan. Orang yang saim, orang yang melakukan siam, orang yang melakukan pengendalian diri, itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kata Nabi, yang pertama kebahagiaannya adalah tatkala mereka berbuka puasa. Orang yang saim, orang yang siam, mengendalikan diri untuk tidak memakan, meminum, dan melakukan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasanya, bisa membatalkan siamnya, dari mulai subuh sampai maghrib, maka tatkala dia berbuka puasa, dia akan mendapatkan kebahagiaan, kata Nabi. Senang, ya, bisa makan, bisa minum, dan seterusnya. Tapi kedua, kata Nabi, dia akan mendapatkan kebahagiaan berupa inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan pertama tatkala berbuka puasa, kebahagiaan kedua tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya juga luar biasa. Seolah-olah Nabi hendak menganalogikan atau kemudian mensejajarkan, menyamakan pertemuan dengan Allah itu sebagai buka puasa. Bertemu dengan Allah, satu kebahagiaan tersendiri. Berbuka puasa, ketika azan maghrib berkumandang, satu kebahagiaan juga.
Tapi sejatinya, secara makna kiasannya, analoginya adalah, makna tersiratnya adalah bahwa Nabi seperti hendak menyamakan antara berjumpa dengan Allah sebagai satu kebahagiaan, itu sebagaimana berbuka puasa juga sebagai satu kebahagiaan. Lantas kalau bertemu dengan Allah diartikan sebagai buka puasa, terus kapan puasanya? Kan begitu. Bertemu dengan Allah itu hanya ada di negeri akhirat. Dan pintunya adalah kematian. Artinya, kematian itu sebagai kumandang azan maghribnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai buka puasanya, maka artinya adalah sebelum kematian yang disebut dengan kehidupan, berarti kehidupan itu sendiri disebut sebagai puasa. Maka hidup kita di dunia ini adalah tentang puasa, mengendalikan diri. Kematian adalah azan maghribnya, kemudian bertemu dengan Allah adalah kebahagiaannya atau buka puasanya. Apa yang harus kita kendalikan dalam kehidupan dunia ini? Apa yang harus kita bisa menahan diri dalam kehidupan dunia? Dan proses ini jangan sampai kita jalankan di bulan Ramadan saja. Ya, perlu saya tekankan lagi, memang Allah sama sekali tidak menyandingkan puasa dengan Ramadan di ayat 183. Tidak ada kata Ramadan di ayat 183, agar harapannya jangan sampai kita hanya berhasil mengendalikan diri di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, puasa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini adalah proses pengendalian diri untuk kita bisa meninggalkan semua yang Allah haramkan untuk tidak kita lakukan dan tidak kita dekati. Ya, karena sesuatu yang Allah haramkan, Allah juga beberapa kali menggunakan kata-kata jangan dekati. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Wala taqrabu malal yatim, jangan dekati harta anak yatim. Ya. Untuk mendekatinya saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukannya. Begitu juga yang kedua, yang harus kita bisa kendalikan adalah hidup ini adalah berbicara tentang bagaimana kita bisa mengendalikan sesuatu yang Allah halalkan untuk tidak berlebih-lebihan. Sesuatu yang boleh untuk tidak kita lakukan secara berlebih-lebihan. Makanya ayat Al-Quran berbunyi, Allah berfirman, ya, kulu washrabu wa la tusrifu, misalnya. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Makan boleh, makan halal, tapi jangan berlebih-lebihan. Minum halal, minum boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Berbicara, ngomong boleh, tapi berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam. Bercanda boleh, tapi jangan bercanda berlebihan. Bahkan tertawa pun boleh. Tidak dilarang. Bahkan Allah perintahkan dalam Al-Quran itu. Ya, Allah berfirman, "Falyadhaku qalilan walyabku katsira." Tertawalah yang sedikit dan menangislah yang banyak. Ya, redaksinya Allah gunakan kata perintah, tertawalah, tapi sedikit. Jangan berlebih-lebihan tertawanya. Artinya, hidup ini tentang bagaimana kita bisa memenuhi kewajiban kita selaku orang beriman, sebagaimana Allah panggil di ayat 183, wahai sekalian yang beriman, wajib atas kalian mengendalikan diri. Sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan esensi ketakwaan adalah tentang endurance, tentang imunitas. Ya, kita punya antibody yang bisa mengendalikan diri kita, punya daya tahan, ya, punya daya imunitas, punya daya tolak gitu ya, untuk bisa punya sensitivitas mana yang haram itu untuk kita tinggalkan, mana yang halal, yang perintah untuk kita kerjakan. Itulah makna takwa. Sehingga jelas kenapa di akhir ayat itu Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi takwa adalah, kalau kita sering mendengar terjemahan atau misalnya definisi yang sederhana dari takwa itu adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Artinya kita bisa mengendalikan diri kita untuk mengerjakan semua yang Allah perintahkan, sebagaimana kita juga bisa mengendalikan diri kita untuk meninggalkan semua yang Allah larang. Itu makna yang pertama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sudah mampukah kita untuk membiasakan hal ini? Itu yang harus kita jadikan sebagai tanda tanya besar. Sudah terbiasakah kita untuk bisa mengendalikan diri kita sendiri sebelum mengendalikan orang lain, sebelum mengendalikan apapun? Perang terbesar yang Nabi sampaikan akan terjadi setelah Perang Badar. Perang Badar itu Perang Badar Kubro, Perang Badar yang besar, luar biasa. Tapi akan datang peperangan yang jauh lebih besar daripada Perang Badar, yaitu perang melawan diri kita sendiri. Perang mengendalikan diri kita sendiri, perang melawan hawa nafsu kita sendiri, perang melawan syahwat kita sendiri, perang melawan obsesi kita sendiri, perang melawan perasaan kita sendiri, perang melawan ilmu kita sendiri, ya. Bagaimana kita harus tunduk semua. Kalau kemudian menyalahi apa yang Allah sudah gariskan, apa yang akan kita pilih? Kira-kira begitu. Maka Nabi Muhammad SAW ketika salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berikan kami wasiat atau berikan kami nasihat." Nabi cukup sederhana mengatakan, ya, imlak lisanak, atau kemudian uhrus lisanak. Kata Nabi, kuasai lisan, jadilah raja atas lisanmu. Berarti kita harus menguasai diri kita. Bahkan lisan kita, kitalah yang menguasainya. Kitalah yang mengendalikannya. Karena imlik itu atau imlak itu, ya imlik, miliki, kepemilikan. Ya, jadilah raja. Malik itu kan raja. Ya, jadilah raja terhadap lisanmu, kata Nabi. Imlik lisanak. Ya, rajai lisanmu, kuasai lisanmu. Sebelum kita kemudian bisa menguasai orang lain. Ya. Maka ini menjadi penting. Orang yang hebat bukan orang yang kemudian bisa mengalahkan orang lain. Tapi orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang kuat adalah orang yang sanggup kemudian melawan hawa nafsunya, melawan emosinya, melawan kemudian amarahnya, dan dia bisa tenang dengan kesabaran. Proses-proses pengendalian diri ini sejatinya yang kita butuhkan selaku umat beriman. Karena Allah memberikan itu kepada orang beriman sebagaimana seruannya, wahai sekalian orang-orang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 184. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Saya akan highlight di bagian akhir ayatnya. Ayat 184 ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa puasa itu ditentukan di hari-hari yang berbilang. Sudah ditentukan bilangannya, sudah ditentukan waktunya. Tapi Allah belum sebut bulan Ramadannya. Allah sebut hari-harinya, ayyam ma'dudat. Allah belum sebut, sampai ayat ini Allah belum sebut bulannya. Belum ada nama Ramadannya. Karena baru dijelaskan nanti di ayat 185. Pada hari-hari yang telah ditentukan, yang berbilang itu. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, barang siapa di antara kalian yang dalam kondisi safar, perjalanan, kalau tidak sanggup, silahkan berbuka dan ganti di hari-hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Silahkan ganti qada di hari yang lain. Tapi kalau tidak sanggup juga, wa'alal ladzina yutiqunahu fidyah, bayar fidyah. Caranya memberikan makan seorang miskin. Tapi luar biasa, di akhir ayatnya Allah katakan wa antasumu khairul lakum ay wa shaumukum khairul lakum. Seandainya kalian tetap berpuasa dalam kondisi sakit, dalam kondisi safar, kalian tetap mengupayakan dengan perihnya, dengan sakitnya, dengan kepayahannya, dengan kesulitannya, dengan kesempitannya, dengan keterdesakannya, dengan segala kedaruratannya, yang itu memperbolehkan kita untuk membatalkan puasa, tapi kita tetap berusaha kemudian menunaikan puasa dengan sebaik-baiknya, kata Allah, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Artinya apa? Hidup ini bukan hanya mengambil rukhsahnya Allah, walaupun boleh mengambil rukhsah Allah, keringanan dari Allah boleh diambil. Tapi hidup ini ternyata berbicara tentang bagaimana untuk Allah kita harus bisa memberikan yang terbaik. Wa shaumukum khairul lakum wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian tetap puasa, itu lebih baik bagi kalian. Berarti tidak cukup kita menjadi orang yang hanya sekedar baik dan melakukan kebaikan. Tapi Allah meminta kepada kita selalu tentang yang terbaik. Misalnya dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah meminta kita untuk berbuat amal itu yang ahsan, yang terbaik. Ya. Yang kata para ulama tafsir, salah satunya adalah dari generasi tabi'in menyampaikan, adalah yang akhlasuha wa aswabuha. Amal yang paling ikhlas dan amal yang paling sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan ahsanu amala. Contoh lagi dalam hal bertakwa, Allah tidak mengatakan takwa yang biasa-biasa saja. Allah sampaikan haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa yang paling terbaik. Ya. Bahkan dalam hadis banyak khairukum. Orang-orang terbaik yang paling baik di antara kalian. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Inna akramakum. Orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Sahabat bertanya, ayyun nasi afdal, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling afdal, paling utama, paling luar biasa? Jadi ternyata generasi-generasi sahabat, salafus salih itu, kalangan tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, mereka berlomba-lomba untuk bertanya kepada Nabi, bagaimana caranya menjadi manusia paling utama. Makanya lahirlah kemudian banyak hadis tentang orang-orang yang terbaik di antara kalian. Khairukum, siapa yang terbaik di antara kalian. Kemudian ayyun nasi afdal, siapa manusia paling utama. Kemudian inna akramakum, dalam ayat ya, sesungguhnya yang paling mulia kata Allah di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ahsanu amala, haqqa tuqatih. Semua ini memacu kita dan memicu kita bahwa hidup di dunia ini orientasinya adalah bagaimana bisa memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk Allah itu kita nggak perlu hitung-hitung lah. Ya, nggak perlu ukur-ukur karena kita bukan orang BPN gitu ya. Kita nggak perlu timbang-timbang karena kita bukan pedagang pasar. Ya. Sama Allah nggak perlu kita nimbang-nimbang. Kalau kita lihat bagaimana generasi salafus saleh, Abu Bakar, kalau mau mengejar surga ya sudah, semua hartanya dikasih sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nggak nimbang-nimbang, nggak ngukur-ngukur lagi, nggak khawatir sama sekali. Ya. Bagaimana kemudian Utsman bin Affan membiayai perang, ya. Hampir setengah kebutuhan perang beliau yang membiayai. Ya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, ya, luar biasa. Sahabat-sahabat yang mulia, yang kita tentu jauh dari mereka. Dalam hal bagaimana memberikan yang terbaik, bahkan kalaupun jiwa mereka menjadi taruhannya, demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka biarlah nyawa ini melayang. Yang penting Allah ridho kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, esensi kehidupan itu adalah demikian. Misal ada dua orang sama-sama pergi ke tukang jual kambing, ya, tukang jual hewan kurban. Yang satu datang ke tempat penjualan hewan kurban, dia bertanya kepada si pedagang, "Mas, Bang, ini hewan yang paling bagus yang mana? Yang paling gemuk yang mana, yang paling mahal yang mana?" Ditunjukin, "Itu Pak." "Berapa harganya domba itu?" Dibilang 5 juta Pak misalnya. Baik. Orang yang ini, dia bertanya kambing mana yang paling mahal, dia sudah tahu harganya, maka dia mencari uang untuk bisa memenuhi hajat keinginannya, memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang kedua, misalnya dia datang ke pedagang yang sama, dia sudah membawa uang 3 juta. Maka ketika datang ke pedagang, dia langsung bertanya, "Bang, yang harga 3 juta yang mana?" Dari cara bertanya-nya saja berbeda. Yang pertama dia datang mencari kambing atau domba yang terbaik, uangnya nanti dia cari dan dia usahakan. Yang kedua datang sudah dengan bawa uang, dengan uang yang dia punya, gitu ya. Tapi datangnya bertanya, "Bang, mana kambing yang harganya segini?" Beda, cara pendekatannya beda. Cara pandangnya berbeda. Sehingga tentu yang lebih utama yang mana? Yang pertama. Niat dia memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, "Faman jahada fina lanahdiyannahum subulana." Ya. Kalau kita punya kesungguhan, idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau niat kita bagus, benar, maka jalannya akan kelihatan dengan jelas terbentang. Allah yang carikan jalannya. Selama kita mau yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membantu kita mempersiapkan semua segala pintu yang kemudian Allah akan bukakan untuk kita jalani dan kita lewati. Sehingga terhadap Allah kita tidak akan memberikan waktu sisa. Jangan sampai sholatnya kita adalah sholat kita di waktu sisa. Baca Qur'annya kita, baca Qur'an kita di waktu sisa. Kemudian sodakohnya kita dari harta yang sisa. Kemudian misalnya puasanya kita,
ya di hari-hari akhir saja menjelang Ramadan, hari-hari yang tersisa, kira-kira begitu. Ya, tahajudnya kita di ujung-ujung malam yang tersisa. Maka bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala padahal Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Maka Allah tegur melalui puasa. Ketika ayat 183 Allah tutup la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, dan perintah bertakwa adalah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, maka takwa yang sebenar-benarnya hanya bisa diwujudkan dengan amal yang sebenar-benarnya, amal yang terbaik, amal yang paling berkualitas. Karena amal menentukan kualitas takwa, kualitas amal menentukan kualitas takwa. Bagaimana mungkin amal kita biasa-biasa saja, tapi pengennya takwanya yang sebenar-benarnya. Maka ayat 183 dan ayat 184 saling berkesinambungan. Ya. Itu ketersambungan makna ayatnya. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah kemudian menyebut Ramadan di ayat 185. Bahkan Allah menegaskan dengan menyebut kata syahrun, ya syahr yang artinya bulan. Padahal kalau Allah tidak menyebut kata syahrnya, sudah menjadi sesuatu yang maklum bahwa Ramadan itu ya bulan Ramadan. Misalnya bunyi ayatnya adalah Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tapi tidak. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sehingga ada makna pengkhususan bahwa Ramadan itu Allah kasih kesempatan 1 bulan. Bulannya itu Allah utamakan. Sebab apa? Ayat ini kata para ulama, itu ayat seolah-olah menjadi seolah-olah jawaban atas seolah-olah pertanyaan di ayat 183. Karena di balik ayat 183, wahai sekalian orang yang beriman diwajibkan atas kalian siam, kan Allah tidak menyebut kata Ramadannya. Seolah-olah ada pertanyaan, ya Allah, siam apa yang kau wajibkan atas kami? Maka di ayat 185 seolah-olah menjadi jawabannya. Dialah siam bulan Ramadan. Tetapi dia bukan jawaban. Tadi saya katakan seolah-olah. Sebab apa? Kalau memang itu jawaban yang sebenarnya, maka harusnya bunyi ayatnya adalah Syahrul Ramadan alladzi kutiba fihi siyam. Dialah bulan Ramadan yang telah diwajibkan di dalamnya berpuasa. Kalau memang menjadi jawaban atas ayat 183. Artinya apa? Artinya Ramadan Allah tidak kaitkan dengan puasa sama sekali. Allah tidak mengasosiasikan Ramadan dengan puasa. Kalau kita lihat spanduk di mana-mana, itu rata-rata ya, bunyinya adalah selamat datang bulan puasa Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bulan puasa. Allah menyebutkan Ramadan bukan sebagai bulan puasa. Tapi Allah menyebutkan bulan Ramadan sebagai bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka ini esensi yang ketiga. Hidup ini adalah bagaimana atau tentang bagaimana caranya kita bisa membumikan nilai-nilai Al-Quranul Karim yang sudah Allah turunkan. Sesuatu yang saling berkesinambungan maknanya dari ayat 183, 184, 185, itu seperti ini, ya ketersambungannya. Ketika Allah katakan di akhir ayat 183, agar kalian bertakwa. Takwa itu harus takwa yang sesungguh-sungguhnya. Kemudian, ya Allah, bagaimana kami bisa bertakwa dengan yang sesungguh-sungguhnya? Buatlah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Jawaban ayat 184. Jadikan amal kalian amal yang terbaik, maka takwa kalian takwa yang terbaik. Maka kemudian kita bertanya lagi, ya Allah, bagaimana kami bisa beramal yang terbaik? Apa panduannya, apa tuntunannya, apa guidance-nya? Maka Allah katakan, ini guidance yang aku kasih. Di bulan Ramadan aku kasihnya loh. Aku turunkan yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Maka bulan itu menjadi bulan mulia, karena diturunkannya oleh zat yang maha mulia, ya, berupa kalamullah yang mulia, kepada nabinya yang mulia, melalui perantara Jibril yang mulia, diturunkan di satu malam, yang malamnya kemudian Allah sebutkan sebagai malam yang penuh dengan kemuliaan, atau kemudian dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga, kalau Anda mau menjadi orang mulia, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Tujuan puasa bertakwa, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa itu? Yang melakukan amal yang terbaik. Ya Rabb, bagaimana kami bisa mengamalkan amal yang terbaik? Panduannya ada dalam Al-Quran yang mulia ini, yang Allah turunkan di malam yang penuh kemuliaan, di bulan yang mulia yang disebut dengan bulan Ramadan.
Maka marilah kita sama-sama merubah, merevolusi perkataan atau kalimat ini. Tidak lagi dengan selamat datang bulan puasa Ramadan, tapi selamat datang bulan Al-Quran Ramadan. Karena itulah Allah mengasosiasikan Ramadan dengan Al-Quran Karim. Mari kita bedah sedikit. Prinsip ketiga tentang bagaimana membumikan nilai-nilai Al-Quran Karim. Al-Quran, Allah sebutkan di ayat ini, fungsinya sebagai hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena ketika Allah berbicara tentang puasa, Allah kaitkan ujungnya adalah takwa. Di awal surat Al-Baqarah ayat 2, Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah Alkitab, Al-Quran, sebagai petunjuk bagi orang bertakwa, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Puasa untuk menjadikan orang bertakwa. Berarti puasa dan Al-Quran sama-sama disambungkan dengan ketakwaan. Benang merahnya adalah ketakwaan itu. Tetapi mengapa ketika di ayat 185 yang juga bagian dari rentetan ayat tentang puasa, ketika Allah berbicara tentang Al-Quran di situ, Allah tidak mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lil muttaqin. Dialah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Kan ayatnya tentang orang bertakwa, la'allakum tattaqun. Tapi kenapa Allah katakan hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia? Bedanya adalah karena pada ayat ini Allah menggunakan kata Al-Quran, di awal Al-Baqarah Allah katakan zalikal kitab, pakai kata Alkitab. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Secara bahasa, Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata dasarnya adalah qiraah. Bahkan, sesuatu yang kita baca ini, Al-Quran, yang kalau kita baca berulang-ulang dan dibacanya bukan sama kita selaku muslim, bahkan misalnya sekalipun yang membaca adalah orang non-muslim, dia baca Al-Quran berulang-ulang, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa hidayah Islam atau petunjuk dalam hal keilmuan misalnya. Seorang peneliti dalam hal misalnya kepentingan penelitiannya, dia buka Al-Quran, dia dapati di Al-Quran ada diungkap tentang laut yang tidak menyatu antara satu dengan yang lain. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dua laut yang asin dan tawar tidak saling menyatu, ya, bercampur. Terpisah, ada garisnya, ada barzakhnya. Bagaimana di Al-Quran diungkapkan tentang 3 lapis kegelapan dalam alam rahim. Diungkap betul dalam ilmu kedokteran, ternyata betul gitu ya. Bagaimana proses penciptaan manusia 40 hari ya, dari nutfah 40 hari, kemudian segumpal darah 40 hari, segumpal daging, kemudian dari daging ya menjadi tulang, tulang dibungkus dengan daging, daging dibungkus dengan kulit, dan seterusnya. Ternyata dibuktikan juga dalam ilmu kedokteran gitu ya. Artinya kita juga bisa mendapatkan banyak informasi, atau adalah beberapa para ilmuwan non-muslim yang dengan mengupas atau menggali, membaca Al-Quran, terjemahannya kah, ya, atau mungkin penjelasan tafsirnya kah, ternyata mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna Al-Quran. Cukuplah bagi kita ketika kita menghadirkan sisi kemanusiaan kita, tatkala kita membaca Al-Quran berulang-ulang sebagaimana makna Al-Quran, yaitu sesuatu yang dibaca berulang-ulang, maka cukuplah akan mengundang hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana lagi kalau ternyata yang kita datangkan bukan sisi manusianya kita, tapi sisi imannya kita, sisi orang bertakwanya kita. Maka Al-Quran menjadi hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, saya sampaikan kemudian seruan ya, usina siwa iyyakum, ini wasiat atau nasihat untuk saya pribadi, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mari kita tingkatkan kualitas kita dari yang hanya sekedar qiraah menjadi tilawah. Kalau kita pernah mendengar ada istilah MTQ ya, musabaqah tilawatul Quran, tapi tidak pernah ada istilah musabaqah qiraatul Quran. Ya. Artinya apa? Tilawah dan qiraah itu sesuatu yang berbeda, dua hal yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan tilawah? Dalam penjelasannya Al-Imam As-Suyuti ketika membahas tafsir ayat 121 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Adapun orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab dari kalangan Yahudi dan Nasara,
Mereka mentilawahi kitab mereka haqqa tilawati dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya tilawah. Maka tilawah itu juga harus sebaik-baiknya. Ketika takwa ayat 183 itu adalah sebenar-benarnya takwa, tattaqun. Ketika di ayat 184 kalau mau beramal adalah khair yang terbaik yang kita bisa berikan, maka dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran, minimal kita tilawahnya harus haqqa tilawati, tilawah yang sebenar-benarnya tilawah. Bagaimana cara kemudian kita membumikan minimal sekali tilawah yang sebenar-benarnya tilawah? Saya ambil contoh perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa sih yang dimaksud haqqa tilawati, sebenar-benarnya tilawah Al-Quran? Sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab, kata beliau, "Idza marra bi ayatil jannah fasa'ala Allah an yudkhilahu iyyaha, wa idza marra bi ayatin nar fasa'ala Allah an yu'awwidhahu minha." Orang-orang yang tilawah sebenar-benarnya itu adalah orang-orang yang tatkala melewati ayat-ayat tentang surga, dia berhenti sejenak dan bermohon kepada Allah, meminta dalam doanya, "Ya Allah, masukkan saya ke dalamnya." Orang-orang yang tilawahnya sebenar-benarnya tilawah adalah tatkala mereka melewati ayat-ayat tentang neraka, mereka berhenti sejenak. Kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jauhkan saya daripadanya." Kalau saya boleh luaskan lagi, dalam ayat Al-Quran itu kan banyak temanya. Misalnya adalah ketika lewat ayat, misalnya surat Ar-Rum, yang dibacanya ketika ada pengantin nikah, ya, di akad nikah. Kita baca surat Ar-Rum, lewat ayat Ar-Rum kita baca. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Berhenti sejenak. Ya. Doa sama Allah, "Ya Allah, jadikan rumah tangga saya sakinah, mawaddah wa rahmah." Ketika lewat ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang beriman, "qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga betul dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka berhenti sejenak. Berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jaga saya, jaga keluarga saya dari api neraka." Ketika melewati ayat misalnya tentang riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba hari kiamat dibangkitkan seperti orang yang mabuk, seperti orang yang kesurupan, sempoyongan. Maka berhenti sejenak, mohon sama Allah, "Ya Allah, bersihkan harta saya, jangan ada sedikit pun riba yang masuk." Ketika kita melewati ayat misalnya tentang inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian punya potensi jadi musuh bagi kalian. Berhenti sejenak. Doa sama Allah, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan istri saya, anak saya, suami saya sebagai musuh buat saya di dunia dan di akhirat." Ketika melewati ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah. Berhenti lagi. Minta sama Allah, berdoa, "Ya Allah, jangan Kau jadikan harta saya, anak-anak saya sebagai fitnah bagi saya." Jadi, ayat-ayat Al-Quran bukan hanya kemudian kita baca dengan qiraah, tapi baca dengan tilawah. Kita lewat ayat tentang Fir'aun misalnya. "Ya Allah, jangan Engkau jadikan pada diri saya ada watak Fir'aun." Lewat ayat kita baca tentang Qarun. Berhenti dulu. Mohon sama Allah, "Ya Allah, jangan Engkau tanamkan watak Qarun dalam hati saya, dalam diri saya." Lewat ayat tentang Bani Israel, "Ya Allah, jangan jadikan ke saya seperti Bani Israel," misalnya. Jadi, luar biasa gitu. Ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjelaskan tentang makna haqqa tilawati, tilawah yang sebenar-benarnya. Yang kedua misalnya yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa yang dimaksud dengan tilawah yang sebenar-benarnya? Beliau memberikan 3 ciri. Yang pertama adalah yuhillu ma halahullah wa yuharrimu ma harramahullah. Wala yuharrifu al-Qur'an an mawadhi'ihi. Orang yang tilawah sebenar-benar tilawah, kata Ibnu Abbas, adalah mereka yang menghalalkan apapun yang Al-Quran dan Allah halalkan, dan mereka yang mengharamkan apapun yang Allah dan juga Al-Quran haramkan, dan mereka tidak mentafsirkan Al-Quran secara serampangan dan seenak hatinya saja. Tidak memindah-mindahkan makna Al-Quran dari tempatnya. Jangan sampai kemarin baru bilang haram, tiba-tiba berubah menjadi halal misalnya. Ya. Dalam waktu yang sangat singkat, ya, mungkin dengan konsideran yang kita juga tidak tahu misalnya, tiba-tiba berubah. Ya. Jangan sampai kemudian kita hanya mengharamkan sesuatu karena hawa nafsu, menghalalkan sesuatu hanya karena misalnya dorongan ya atau tekanan atau apapun itu. Mereka yang tilawah sebenar-benarnya boleh mereka profesor misalnya. Bisa jadi mereka pakar tafsir. Di Mesir pernah ada seorang pakar tafsir, ya, dokter profesor, kemudian tapi beliau sudah meninggal dunia, Allah yarhamu. Pernah beliau menyatakan satu statementnya adalah
bahwa bunga bank bukan riba. Karena bunga bank dalam bahasa Arab disebut dengan al-faidah, sedangkan yang Allah haramkan adalah riba. Maka bunga bank, kata beliau, bukan riba. Tapi menjelang meninggalnya, kemudian pernyataan ini beliau cabut. Ya, beliau bertaubat dari pernyataan itu. Artinya pakar tafsir bisa jadi kemudian mungkin terpeleset gitu ya. Misalnya pakar tafsir dia tahu ayat tentang hijab, tapi kemudian tidak mensyariatkan hijab, mengatakan hijab bukan syariat Islam misalnya. Tapi misalnya budaya barat misalnya dan seterusnya. Artinya apa? Orang yang haqqa tilawati ini, kata Ibnu Abbas, ya, bukan hanya membaca, bukan hanya kemudian tahu, bukan hanya kemudian faham, tapi bagaimana sampai pada tahap proses mengamalkan, yaitu bisa menghalalkan, ya, atau tunduk dengan apa yang Allah sudah halalkan dan kemudian menjauhi dan mengharamkan untuk dirinya apa yang sudah Allah haramkan dan tidak mentafsirkan ayat Al-Quran secara serampangan dan memindahkan maknanya dari tempatnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau itu yang terjadi, maka Allah tingkatkan kualitas kita bukan hanya hudan linnas, tapi Allah katakan bayyinatin minal huda. Al-Quran yang kita mau bumikan nilai-nilainya, kalau kita evaluasi sekarang, dalam kehidupan kita, berumah tangga, secara pribadi, berumah tangga, kemudian bersosial, bermasyarakat, ya, kemudian dalam lingkungan kerja kita, dalam lingkungan skala apapun. Ayat Al-Quran mana yang sudah kita aplikasikan, sudah kita bumikan, sudah kita jadikan sebagai rujukan, sudah kita jadikan sebagai sandaran. Ayat Al-Quran mana yang kita sudah jadikan sebagai hujjah untuk kita, ya, sebagai argumentasi untuk kita. Ya, bukan kemudian yang akan menuntut kita di akhirat kelak. Kalau itu yang kemudian kita tanamkan, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kata Allah, hudan linnas itu bagi manusia, tapi bagi orang beriman, yang dari awal ayatnya Allah sudah seru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, dia akan kemudian di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bayyinatin minal huda, akan Allah berikan penjelasan atas petunjuk itu. Luar biasa, kita nggak ngerti, Allah yang jelasin. Kita mau bertanya, Allah yang ngasih penjelasannya. Kita kemudian bingung, Allah yang kemudian jelaskan kepada kita. Wabayinat. Semakin kita tilawah terhadap Al-Quran, minimal, ya haqqa tilawati tadi, maka akan Allah hadirkan ya banyak sekali penjelasan-penjelasan tadi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, nanti Allah yang mengajarkan ilmunya kepada kita. Dan yang terakhir kata Allah, wal furqan. Ya, yaitu sebagai pembeda. Dan ini puncak kemuliaan Al-Quran, tatkala Al-Quran itu bisa menjadikan kita terbantu untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang maslahat, mana yang mudarat, mana yang memasukkan kita ke dalam surga, mana yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kita bisa membedakan itu sebab apa? Saya kasih gambaran sederhana. Kalau kita ada di ruangan sempit, yang gelap gulita tidak ada cahaya, ada dua sosok manusia di situ, sama-sama berambut panjang, yang satu laki dan yang satu perempuan. Kita pegang masing-masing kepalanya, dalam kondisi lampu yang gelap, tentu kita akan sulit membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Dengan kemudian rambutnya yang panjang dan sama-sama panjang misalnya. Di ruangan yang gelap kita tidak bisa membedakan warna. Mana warna hitam, warna biru, warna merah, warna kuning, dan seterusnya. Di ruangan gelap kita tidak bisa membedakan mana yang kemudian makanan dan buah-buahan, apa jenis buah-buahannya, dan seterusnya. Artinya, kesalahannya adalah bukan karena barangnya, tapi kita tidak punya cahayanya untuk bisa melihat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai cahaya agar kita bisa membedakan tadi. Ketika cahaya itu terang, semakin terang cahaya itu semakin kita jelas melihat dan semakin kita mampu membedakan apa objek yang sedang kita lihat. Mau bagaimanapun namanya, kalau memang itu unsurnya riba, ya riba. Mau pakai istilah apapun dia, mau pakai istilah tabungan, ya, ada mungkin istilahnya bahkan bisa jadi mudharabah sekalipun, dibilangnya mudharabah, dibilangnya bagi hasil, dibilangnya nisbah, tapi jangan-jangan ada unsur ribanya. Dari mana kita melihatnya? Bukan dari istilah, bukan dari sisi penamaan, tapi kemudian takwa yang melahirkan sensitivitas tadi. Ketika Al-Quran kita bisa bumikan dalam hati kita bisa masukkan dalam relung jiwa kita, dia menghadirkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cahaya itulah qalbu kita, kemudian basirah kita bisa mendapatkan bantuan, ya, pencahayaan yang bisa melihat, ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal. Sebagaimana mata, Allah sebutkan penglihatan itu sebagai basar, dan mata hati Allah sebutkan sebagai basirah. Mata kepala ini, penglihatan kepala, bisa melihat kalau ada cahaya, sebagaimana hati atau relung
hati ini, mata hati basirah juga bisa melihat kalau ada cahaya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah yang pertama, esensi kehidupan kita yang diajarkan dari ayat-ayat tentang puasa adalah esensi pengendalian diri agar kita mencapai takwa yang sebenar-benarnya. Yang kedua adalah bagaimana menjadi orang yang bertakwa sebenarnya dengan melakukan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian kita punya tuntunan untuk bisa beramal yang terbaik sehingga mencapai takwa yang terbaik adalah bagaimana kita mengambil Al-Quran sebagai tuntunan kita, guidance kita, sebagai petunjuk bagi kita. Dan yang keempat adalah diambil dari ayat yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Hidup ini adalah tentang bagaimana Allah katakan, Allah menghendaki kemudahan atas kalian, Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Allah saja nggak pengen bikin kita susah. Allah pengennya bikin kita mudah. Maka sebagai manusia yang beriman, harusnya kita punya prinsip dalam kehidupan ini adalah untuk memudahkan sebanyak-banyaknya orang. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita memudahkan urusan orang. Jangan sampai ada istilah, selama ya bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Harusnya kita kemudian balik, selama bisa dipermudah, buat apa dipersulit? Kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW tentang 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Kata Nabi adalah, hayyinun layyinun qaribun sahal. 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka, salah satunya kata Nabi adalah yang sahal, yang suka memudahkan urusan orang lain. Yang bagi orang lain itu mudah gitu ya, mudah ditemui, kemudian mudah disapa gitu ya, kemudian mudah dimintai pertolongan ya, mudah kemudian disampaikan tentang keluh kesahnya, mudah diceritakan tentang curhatan, macam-macam kemudahan-kemudahan ya yang kemudian kita bisa berikan kepada orang lain. Artinya apa? Esensi hidup ini yang keempat prinsipnya adalah bagaimana hidup ini mendatangkan kemudahan dari Allah, karena Allah menghendaki kemudahan bagi kita, syaratnya mudahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kita ingat kisah Umar bin Abdul Aziz ya, yang beliau itu akan gelisah dalam tidurnya tatkala mendengar kabar ya, seandainya mendengar kabar ada seekor keledai yang terperosok di daerah kekuasaan beliau. Sampai kemudian infrastruktur yang Umar bin Abdul Aziz bangun itu tujuannya adalah untuk memudahkan jalannya keledai, bukan hanya manusia. Jangan sampai keledai itu jalannya susah gitu ya, jalannya rusak. Ya, jangan sampai kemudian kita hidup ini justru buat orang banyak susah gitu. Ya, menyusahkan banyak orang. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang memudahkan urusan ya saudaranya, ya man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan seorang yang dalam kondisi kesulitan, Allah akan mudahkan di hari kiamat kelak. Man farraja an kurbati akhihi, ya, siapa yang kemudian memberikan solusi atas kesulitan saudaranya, akan Allah kemudian juga bukakan solusi kemudahan atas kesulitan kelak di hari kiamat. Siapa yang keluar dari rumahnya menolong saudaranya, memenuhi hajat saudaranya, maka kata Nabi, lebih baik daripada i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Ya, i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Itu lebih baik kita kemudian keluar dari rumah, menolong sesama kita, membantu saudara kita, memudahkan urusan mereka. Ya, sekarang untuk i'tikaf di Masjid Nabawi tentu sulit ya, karena Indonesia masih terlarang untuk bisa umroh berangkat ke Arab Saudi gitu ya. Kita bisa ambil ya pahala i'tikaf di Masjid Nabawinya dengan tadi memudahkan urusan orang, ya, kemudian membantu menyelesaikan permasalahan orang lain, ya. Apa yang tidak perlu dipersulit, ya jangan dipersulit, ya. Apa yang memang semestinya harus kita bisa mudahkan, maka mudahkanlah, dan seterusnya. Artinya orientasi hidup kita adalah tentang bagaimana membuat orang lain mudah, jangan pernah membuat orang lain susah. Ini yang keempat. Kalau kita lihat praktiknya dalam bulan Ramadan, kita bisa lihat dengan jelas dari sunnah Nabi Muhammad SAW untuk memberikan makanan orang yang berbuka puasa. Ya, makanya ada program takjil on the road gitu ya, takjil di jalanan. Kenapa? Sejatinya adalah ada spirit semangat untuk memudahkan orang berbuka puasa. Karena berbuka puasa itu kan sunnahnya takjil, disegerakan. Bagaimana mungkin orang yang sedang di perjalanan kemudian bisa berbuka puasa? Ya, maka kita mudahkan cara berbuka puasanya. Kita berikan takjilnya on the road gitu ya, di jalanan.
sehingga mereka bisa dengan mudah berbuka puasa dan menyantap hidangan berbukanya gitu. Walaupun kata Nabi, berikanlah buka puasa kepada saudaramu walaupun hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air saja. Nah, semangat memudahkan orang lain itulah yang harus kita kemudian bangun dan bina. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah prinsip hidup tentang ayat 186, yaitu ayat tentang doa. Ayat tentang doa. Yang kelima ini prinsip hidup kita adalah apapun yang terjadi, maka sering-seringlah bercerita sama Allah melalui doa. Karena Allah katakan, wahai Muhammad, kalau ada seorang hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah mendeklar dirinya dekat. Kalau kita merasa dekat sama Allah, bukan karena kita yang hebat, karena kita dekat. Tapi Allah yang mengatakan memang Allah dekat. Tapi sebaliknya, seandainya kita merasa kok Allah jauh dari kita, bukan karena Allahnya yang jauh, tapi karena kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sesungguhnya ya, dan kami lebih dekat daripada urat nadi leher mereka masing-masing gitu. Kedekatan itu yang kemudian Allah ingin gambarkan kepada kita, bahwa jangan sampai kita curhatnya yang jauh-jauh. Sengaja jauh main ke rumah teman, sengaja jauh kemudian datengin guru, sengaja jauh-jauh kemudian datengin orang tua, sengaja jauh-jauh datengin ke rumah kakak, cuman untuk cerita. Padahal Allah itu dekat, cerita aja sama Allah gitu ya. Ada istilah berbisik ke bumi, didengarkan di langit gitu ya. Kita dalam sholat kita, dalam sujud kita, dianjurkan oleh Nabi memperbanyak doa. Untuk apa? Cerita. Jangan sampai segala sesuatu kita ceritakan ke pasangan, tapi tidak segala sesuatu kita ceritakan sama Allah. Jangan sampai segala sesuatu kita ceritakan kepada orang tua kita, kepada anak kita, tapi tidak segala sesuatu kita ceritakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dikit-dikit kita minta ya kepada manusia, tapi tidak dikit-dikit kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah katakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya pasti jawab, kata Allah, setiap doa orang yang berdoa kepada saya, idza da'ani, kalau doanya kepada saya, kalau curhatnya sama saya, kalau ceritanya sama saya, kalau bermohonnya sama saya, kalau menyampaikannya kepada saya. Allah mensyaratkan idza da'ani, seandainya, jika, manakala memang dia doanya kepada saya. Allah tidak ingin didoakan dalam hal itu. Nah, ini konsep hidup ketika kalau kita mau ambil ketersinambungannya gitu ya. Dari mulai yang 183, bahwa hidup tentang pengendalian diri untuk kita bisa menjadi hamba Allah yang paling bertakwa. Bagaimana cara bertakwanya adalah dengan cara ya melakukan amal-amal yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal yang terbaik menghasilkan takwa yang terbaik. Walaupun kadang-kadang dalam beragama kita boleh mengambil yang rukhsah, keringanan demi keringanan. Ya. Terus apa petunjuknya? Allah katakan Al-Quran ini petunjuknya. Ambil Al-Quran ini. Jangan sampai seperti orang-orang zaman dulu, orang Bani Israel, yang mereka melemparkan Al-Quran ke belakang punggung-punggung mereka. Ya. Kemudian, bagaimana agar hidup kita mendapatkan kemudahan? Bagaimana supaya amal kita bisa mudah? Ya, kemudian juga kita mau beramal yang terbaik itu mudah, bisa membumikan Al-Quran dengan mudah. Allah menghendaki kemudahan untuk kita, maka caranya mudahkan urusan orang lain. Maka Allah mudahkan kita juga dalam hal-hal kebaikan. Nggak mungkin kita bisa mudah dalam melakukan kebaikan kalau kita sering menyulitkan orang lain. Ya, tidak mungkin. Ya. Sibuknya urusan kita hanya menyulitkan orang lain. Nggak mungkin kita bisa mudah dalam melakukan kebaikan itu. Pasti ada saja nanti kendalanya. Tapi yang terakhir, ya Allah seperti memberikan pesan, engkau sudah melakukan keempat hal tadi, engkau sudah menjadi orang bertakwa, bisa mengendalikan diri, melakukan amal terbaik, membumikan nilai Al-Quran, faham Al-Quran dan mengamalkan semua nilai-nilainya, kemudian engkau sudah memudahkan semua urusan orang lain. Tapi yang namanya hidup di dunia ini, selalu saja pasti ada masalah. Tetap saja ada orang yang bisa jadi nggak suka sama kita, bisa jadi orang itu kemudian memusuhi kita, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sudah sebaik itu, sudah menjadi orang paling bertakwa, paling bisa mengendalikan diri, amalnya amal-amal terbaik, membumikan nilai Al-Quran, semua urusan orang dimudahkan sama beliau, tapi tetap saja mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ya, dilempari kotoran unta, dibilang orang gila, dibilang kemudian tukang sihir,
dibilang mendongeng cerita-cerita lama, kemudian juga dilempari batu, dililit kemudian usus unta, ya, kemudian sampai jalannya ditaburi banyak penghalang begitu ya, banyak duri-duri dan seterusnya pengganggu jalannya beliau. Nah, bahkan yang melakukan itu juga adalah paman beliau sendiri gitu. Artinya dalam konteks ini maka serahin lagi sama Allah urusan kita itu. Dengan doalah kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa mengajarkan kita tentang itu. Apa dalilnya? Dalam hadis kata Rasulullah SAW, ya, ketika ada orang yang kemudian memancingmu untuk marah dan seterusnya, maka katakanlah, inni shaim, saya sedang berpuasa. Maksudnya apa? Saya sedang berpuasa, artinya adalah saya punya Allah. Karena kata Allah dalam hadis qudsinya, sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku yang langsung membalasnya. Ketika kita mengatakan maaf, saya sedang puasa, artinya kita mengatakan maaf, saya punya Allah. Saya melakukan ini untuk Allah. Dan ada Allah backupnya saya. Ini menjadi spirit yang luar biasa. Apapun kehidupan kita, maka biasakan untuk mengatakan, saya punya Allah. Allah yang kemudian saya kembalikan segala urusan saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semua kita punya Allah, semua kita akan kita kembali kepada Allah. Kita kemudian akan kembalikan urusan kita kepada Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memulai dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah, 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 Allah. Kalaulah hidup kita dengan seperti itu, maka insya Allah, apa kata Allah di akhir ayatnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bunyi ayat yang terakhir. Yang pertama ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, 183. Di akhir 186 Allah katakan la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan bimbingan, agar mereka mendapatkan rosyad, arahan dari Allah Subhanahu wa taala, direction. Ya, petanya sudah dapat dari Al-Qur'an, tapi arahnya kemana? Allah katakan Allah kasih dengan rosyadnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa hidup apa-apa Allah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan simbolisasinya adalah doa. Doa itu tentang cerita, sampaikan saja, bukan hanya meminta. Maksudnya apa cerita? Curhat. Kita ingat doanya Nabi Yakub ya. Inni wahanal 'azmu minni ya, Nabi Zakaria. Inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, ini tulang belulang saya sudah mulai lemah ya. Rambut saya sudah mulai beruban. Cerita, rambut beruban saja cerita sama Allah. Ya. Tulang sudah mulai lemah saja cerita sama Allah. Karena doa itu seperti itu. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan saya tidak bosan untuk berdoa. Jadi doa itu ya cerita, curhat gitu. Kembalikan semua urusan kita sama Allah, maka kata Allah, la'allahum yarsyudun, itulah orang-orang yang sukses. Kesuksesan paling besar adalah tatkala hidup berada dalam hidayah, dalam bimbingan, dalam arahan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berada dalam hidayah Allah, dan mereka lah orang-orang yang dikatakan sebagai muflih, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang, orang-orang yang berbahagia, muflih. Berarti dasarnya muflih harus ulaika ala hudan dulu. Mereka yang harus ada dalam hidayah Allah dulu. Dan salah satu bentuk hidayah Allah adalah la'allahum yarsyudun, sebagaimana yang Allah sampaikan di akhir ayat 186, dialah mereka orang-orang yang mendapatkan bimbingan, arahan, direction dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan. Dan itulah yang juga Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, walaqad ataina Ibrahim rusydahu ya. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim rusydahu ya, bimbingan kami kepadanya, arahan kami kepadanya, tuntunan kami kepadanya. Dan inilah semahal-mahalnya nilai karunia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 poin ya, prinsip hidup sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim ya. Yang pertama adalah hidup tentang pengendalian diri. Yang kedua, hidup tentang memberikan yang terbaik untuk Allah. Yang ketiga, hidup tentang membumikan nilai-nilai Al-Quran. Yang keempat, hidup tentang bagaimana mendapatkan kemudahan atau mengundang kemudahan dari Allah dengan cara memudahkan urusan setiap manusia atau setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam skala yang lebih luas. Dan yang kelima adalah bagaimana hidup ini tentang bagaimana segala sesuatu kita sandarkan, kita kembalikan, kita ceritakan, kita serahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala, dan simbolisasinya adalah doa. Ini yang bisa saya sampaikan
Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsir, Ustaz Azam. Terima kasih untuk siraman taujih robaninya pada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan rusydah, bimbingan dari Allah ini. Ya. Baik, sebelum kita nanti sampaikan ringkasannya, ini nanti ada sesi tanya jawab. Mohon izin ya Ustadz ya, ini untuk berkenan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari teman-teman ini. Dari live chat ini bisa saya bacakan satu ya. Yang pertama adalah ini mungkin ini juga dialami oleh kita semuanya, hampir semuanya, bahwa sudah puasa sejak dari kecil, tapi rasanya ini puasa yang biasa saja gitu Ustaz. Gitu, hingga usia yang sekarang ini 55 tahun atau mungkin 59 tahun, tapi puasanya seperti data-data saja. Mau ditanggapi terlebih dahulu atau lanjut? Baik, saya tanggapi dulu ya. Ya, terima kasih. Jadi salah satu tanda orang yang kemudian disampaikan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang kemudian disampaikan oleh Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi adalah seyogyanya setiap kita tuh memang harus punya rasa kegelisahan itu. Kegelisahan tentang kita sudah merasa beribadah kepada Allah, tapi kita gelisah jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semangat yang bagus sebenarnya. Kita merasa sudah sekian puluh tahun beribadah, tapi kita ada kegelisahan, ada rasa, ya Allah, kok saya kayaknya belum maksimal. Saya takut amal saya tidak diterima. Karena kegelisahan itu sebagai entry point untuk punya keinginan beramal lebih baik lagi. Kalau rasa kegelisahan itu tidak ada, bahkan perlu dipertanyakan. Artinya kita puas dengan amal kita, yang akhirnya membuat kita merasa cukup dengan amal yang sudah kita lakukan, sehingga tidak ingin punya semangat beramal lebih baik lagi. Jadi, bersyukurlah ya buat ibu yang bertanya pertama atau bapak tadi yang bertanya pertama. Kalau ada perasaan, saya sudah amal sekian lama, kok masih terasa biasa-biasa saja, saya husnuzon saya, ini ada rasa kegelisahan yang mudah-mudahan bisa melahirkan semangat untuk membuat Ramadan tahun ini lebih baik, dan insya Allah menjadi Ramadan yang terbaik. Kalau ditanya sebabnya apa, kenapa kok merasa biasa-biasa saja, wallahu a'lam bishawab, karena tentu akan dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Yang paling penting adalah, seandainya kita punya permasalahan dalam beribadah, yang kemudian, sebentar, baterai saya 1%, saya ambil casan dulu. Silakan Ustaz. Iya, pakai handphone soalnya. Iya. Ambil, silakan kalau mau minum terlebih dahulu Ustaz. Ini mohon maaf kita tidak bisa memberikan sajian ini ya. Minum kopinya online juga ya. Iya, betul ini Ustaz. Bu Teti, sesi konsumsi barangkali bisa dikirim ke rumah Ustaz, Bu Teti. Banyak konsumsi juga, ngerangkap-rangkap kan. Saya lanjutkan ya. Silakan Ustaz. Bismillah. Jadi yang pertama adalah bagaimana rasa kegelisahan itu sendiri yang patut disyukuri. Ya, itu poin yang pertama. Karena dia sebagai entry point untuk kita punya niat dan punya semangat melakukan ibadah yang lebih baik lagi. Artinya kita tidak puas dengan amal yang sudah kita lakukan dan punya keinginan untuk menjadikan amal kita lebih baik dan lebih baik lagi. Namun kedua, kalau kita mau bertanya tentang sebab, ya, para salafus saleh dari kalangan para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka kalau merasakan ada ibadah yang tidak bisa dirasakan manisnya, ketika mereka tidak bisa merasakan halawatul ibadah, mereka tidak bisa merasakan manisnya beribadah, tidak bisa merasakan asyik masyuknya, ya, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca ayat-ayat tentang neraka tidak berderai air mata,
ketika kemudian membaca ayat-ayat tentang surga, kemudian tidak ada terselip keinginan untuk bermohon kepada Allah supaya dimasukkan ke dalamnya, maka kemudian mereka mengambil satu evaluasi terhadap diri, apa yang salah? Dosa apa yang belum diampuni? Kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang belum kita taubati? Kalau ada dosa kepada sesama manusia, yang mana yang belum kita minta maafkan? Gitu. Karena itu menjadi sesuatu yang punya andil cukup besar terhadap hilangnya rasa manis dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya rasa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata sebagian para ulama, tidak mungkin mata itu mengalirkan air mata kekhusyuan kalau mata itu digunakan untuk kemaksiatan. Tidak mungkin bersatu lisan ini dengan manisnya zikir, bersatu dengan kotornya ghibah, kotornya kemudian dusta, kotornya kemudian adu domba dan semuanya. Karena sejatinya kita hanya bisa memilih antara qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita pengen apa? Kalau kita mau enak, aflaha, maka kuncinya zakkaha, sucikan hati kita, ya insya Allah ibadah kita akan enak, ibadah kita akan manis, gitu ya. Mensucikan dari kesalahan kepada Allah, mensucikan diri dari kesalahan kepada sesama manusia. Ya, mungkin ada kesalahan yang belum kita taubati, atau mungkin belum kita sadari, atau mungkin kita juga lupa. Maka perbanyak istighfar, mudah-mudahan kemudian mengundang ampunan Allah, sehingga Allah jadikan kita bisa merasakan manisnya ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz untuk tanggapannya. Selanjutnya ini pertanyaan berikutnya. Jadi kita ini kan orang-orang pekerja semuanya Ustaz. Jadi kita di Shaum Ramadan ini kita juga bekerja. Nah ini bagaimana menjadikan pekerjaan kita itu bernilai ibadah gitu ketika bulan Ramadan. Baik. Silakan. Itu yang saya sampaikan di awal, bahwa Ramadan itu tidak identik dengan puasa saja. Jadi jangan sampai kita latih anak kita hanya untuk puasa. Sehingga iming-imingnya, nah nanti kalau kamu puasa, nanti mama beliin buka puasanya apapun yang kamu mau. Nah puasa ya nanti sahurnya ibu masakin masakan yang paling enak. Jadi Ramadan didekatkan maknanya dengan puasa, sehingga orang hanya terbatas Ramadan itu ya puasa. Sehingga mereka tidak menjadikan amal-amal lain selain puasa sebagai ibadah yang kemudian justru semua pahalanya Allah lipat gandakan di bulan ini, gitu, di bulan Ramadan ini. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib Allah lipat gandakan luar biasa berlipat-lipat. Nah, tinggal bagaimana kalau kita ambil hadis Rasulullah SAW, kata Nabi, ya, malam yamda biqauli ya bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, ya. Siapa yang kullu amrin dzibadin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Segala urusan ketika tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari nilai ibadah. Sederhananya adalah kalau kita mau jadikan aktivitas kita ibadah, maka kuncinya adalah sertai Allah. Minimal dengan mengucapkan bismillah di awalnya. Ya. Dan perbuatan itu jelas-jelas memang sesuatu yang bukan yang Allah haramkan. Jangan sampai maling bismillah dulu gitu ya. Mau bohong bismillah dulu. Nah ini salah kaprah gitu ya. Mau berbuat dosa bismillah dulu gitu ya. Ya ini salah kaprah. Artinya perbuatan-perbuatan yang tadinya halal, mubah saja, makan kan mubah. Tapi ketika disertai dengan bismillah, maka makan itu menjadi ibadah. Tidur itu mubah. Tapi doanya adalah bismika Allahumma amutu ahya. Dengan nama Allah aku mati dan dengan nama Allah aku hidup. Dengan bismillah kita menjadikan tidur kita sebagai ibadah. Maka ada tuntunannya. Kalau ibadah itu harus dengan tuntunan. Karena tidak bisa ibadah itu tanpa tuntunan. Mau makan ada tuntunannya. Baca bismillah, pakai tangan kanan, duduk, dan seterusnya. Mau tidur ada tuntunannya. Ya, miring ke sebelah kanan, baca 3 qul, ya, baca ayat kursi, kemudian dibasuhkan dari kepala sampai ke kaki. Jadi dua stepnya. Pertama adalah sertakan Allah atau nama Allah dalam aktivitas kita
agar aktivitas itu bernilai ibadah, dan yang kedua adalah jalani sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tuntunannya. Kita mencari kerja dalam rangka mencari nafkah yang halal, dalam rangka mencari rezeki yang halal, dia bernilai ibadah bahkan setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mencari nafkah ketika meninggal dunia disebut sebagai syahid gitu ya. Tapi kalau dia mencari bekerjanya sudah bismillah tapi tidak sesuai tuntunan Allah syariat, ya, dalam kerjanya curang, ya, dalam kerjanya macam-macam dan seterusnya, ya, akhirnya nilai ibadahnya pun tidak sempurna dia akan dapatkan. Jadi 2 poin itu, sesuatu yang mau mendapatkan nilai ibadah 2 saja kuncinya, yaitu sertakan Allah minimal dengan bismillah dalam niat kita. Yang kedua, jadikan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang Allah gariskan melalui Al-Quran dan Sunnah. Yang halal kita halalkan, yang haram kemudian kita haramkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Penanya ketiga, ini terkait dengan tadi disebutkan bahwa ada riba. Menurut Ustaz, kalau misalnya kita ada kelebihan rezeki, sebaiknya kelebihan rezeki kita itu disimpan di mana? Apakah di bank, baik itu konvensional maupun bank syariah, ataupun di sukuk, mungkin di saham dan lainnya? Tafadhol Ustaz. Yang dilarang oleh Al-Quran adalah walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Ya. Orang-orang yang Allah kabarkan berita gembira bahwa mereka akan mendapatkan azab. Jadi kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka berupa azab. Yang namanya azab kan sebenarnya bukan berita gembira. Kenapa mereka diberikan berita gembira berupa azab? Karena mereka menumpuk-numpuk harta, menyimpan-nyimpan harta berupa emas dan perak dan tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kunci harta itu pertama surat Al-Hadid ayat 7, harta itu adalah haknya titipan. Anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berikan infaknya, tunaikan, keluarkan infaknya dari apa-apa yang sudah Allah berikan hak titipannya, hak pengelolaannya, istikhlaf. Kita cuma mendapatkan hak pengelolaan atas harta, bukan hak kepemilikan. Maka caranya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh salafus salih. Bagaimana Utsman bin Affan hartanya diberikan, dititipkannya di jalan Allah, karena yang memiliki harta itu adalah Allah, maka titipkan yang pertama adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di semua yang berkaitan dengan Allah. Ya. Apa yang berkaitan dengan Allah? Rumah Allah. Kemudian orang-orang pilihan Allah, yaitu yatim. Orang-orang yatim ini kan orang-orang pilihan Allah. Kemudian adalah keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihan Allah. Ya. Kemudian di mana? Di nafkah-nafkah wajib kita. Jangan sampai kita sebagai suami, kemudian nafkah wajib kita tidak kita tunaikan sebaik-baiknya, tapi lebih kita menumpuk-numpuk harta misalnya di tabungan kita misalnya. Kemudian juga misalnya, kalau generasi salafus saleh sahabat itu, mereka nyimpennya, katakanlah nyimpennya itu di sesuatu yang produktif, ya, berupa tanah, kemudian sumber-sumber air, sebagaimana Utsman bin Affan, beliau beli sumur gitu ya. Kemudian sebagaimana Umar bin Khattab, ya, beliau mewakafkan Khaybar, ya, membebaskan Khaybar, kemudian mewakafkan itu gitu ya. Sebagaimana juga Utsman bin Affan banyak mewakafkan tanah yang kita tahu sampai sekarang beliau punya rekening yang abadi ya. Yang sampai dibikin hotel di depan apa namanya Masjidil Haram itu ya. Itu atas nama rekeningnya Utsman bin Affan. Sekarang pendekatannya semua pengkaji tentang muamalah Islamiyah itu mengarah kepada wakaf produktif. Ya, isu besarnya sekarang adalah wakaf produktif. Maka saran saya kalau kita punya uang berlebih, maka simpennya di sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai wakaf, yaitu sesuatu yang tidak bergerak. Tanah, kemudian misalnya juga gedung, kemudian misalnya apalagi rumah gitu ya. Kemudian misalnya sumur gitu ya, sumber air dan seterusnya.
dan kemudian kalau kita punya betul-betul kelebihan yang luar biasa dan kelapangan itu, maka wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu lebih utama. Dibandingkan sedekah bisa habis, infak bisa habis, ya, dan harta bisa terwariskan, tapi kalau wakaf tidak bisa terwariskan, tidak boleh dijual, tidak boleh kemudian diperlakukan sebagaimana jual beli lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakumullah. Ini mungkin pertanyaan terakhir, ya. Tadi salah satu prinsip dari ayat-ayat Shaum Ramadan, ayat puasa itu bahwa kita dilatih untuk mengendalikan diri, Ustaz. Nah, tapi apa yang terjadi adalah kita itu kebanyakan justru menjadi konsumtif dan tidak produktif ketika di bulan Ramadan banyak sekali pengeluaran gitu ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana strategi atau menyikapi hal ini, Ustaz? Baik. Kalau saya boleh sebut sebagai budaya, ya. Memang sebenarnya budaya yang dibentuk oleh Al-Quran adalah budaya i'mal atau i'malu, produktiflah kita, menghasilkan sesuatu lah kita gitu, bukan sesuatu yang konsumtif, bukan sesuatu yang kemudian pakai habis dan seterusnya. Karena kita tahu betul bahwa semua yang kita produksikan di dunia ini akan kita konsumsi bukan di dunia tapi di akhirat. Makanya tuntunan-tuntunan Nabi dalam berpuasa itu tuntunan-tuntunan yang luar biasa. Tuntunan bagaimana makan secukupnya, tuntunan bagaimana beliau membuat waktu makannya bukan di setelah maghrib tapi nanti setelah tarawih gitu. Sehingga buka puasa bukan buka puasa yang balas dendam. Tuntunan bagaimana dalam fikih itu nafkah baju, pakaian itu kewajibannya dalam mazhab Syafi'i hanya setahun sekali. Ya. Kewajibannya bagi seorang laki-laki, suami, itu memberikan nafkah pakaian kepada istrinya minimal setahun sekali. Dalam fikih diatur itu. Sehingga bukan berarti budaya konsumtif yang harus setiap bulan sekali beli baju gitu ya. Sekali ada diskon di Shopee beli baju lagi misalnya gitu ya. Artinya memang budaya kita bukan ke sana. Karena kita tahu betul yang Allah titipkan kepada kita berupa harta, ya itu adalah titipan dan kita cuma punya hak pengelolaan. Bagaimana yang akan Allah mintakan pertanggungjawabannya itu adalah cara mengelolanya. Dari mana dan untuk apa. Ketika usia ditanya, apa yang kau habiskan dalam usiamu, apa yang kau lakukan di masa mudamu, apa yang kau lakukan dengan ilmumu, tapi berbicara tentang harta, Allah mengatakan 2 pertanyaan, bukan 1 pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaq. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau salurkan. Itu yang harus kita kemudian tanamkan betul bahwa pertanyaan itulah yang akan Allah tanyakan dan harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekecil apapun itu kita harusnya khawatir. Saya jadi ingat kisah salah seorang sahabat Nabi ya, Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad itu menjelang wafatnya itu di rumahnya masih punya uang kurang lebih 80.000 dirham. 80.000 dirham itu kurang lebih sekitar berapa? 2,4 M. Ya. Kalau 1 dirhamnya itu sekitar 30.000, berarti 80.000 dirham ya sekitar 2,4 ya. Kalau saya tidak salah hitung. Ya. Khabbab ibn al-Arad disakit kerasnya menjelang wafatnya itu, beliau di rumahnya ada nyimpan 20.000 dirham. Coba lihat bagaimana cara menghabiskannya, cara mengkonsumsinya. Apa kata dia? Datang sahabat kemudian menjenguk, datang tabi'in menjenguk. Kemudian apa kata Khabbab? Wahai sekalian yang datang, itu saya di rumah masih ada 80.000 dirham. Sungguh demi Allah saya tidak akan ikat sedikit pun uang dirham itu. Maka ambillah dan keluarkan semuanya dari rumah ini, ya, dan berikan kepada fakir miskin, karena saya khawatir 80.000 dirham itu yang akan membuat saya susah di akhirat nanti. Jadi persepsinya yang dirubah. Ya, ketika orang meninggal dunia mengumpul-ngumpulkan harta, memperbanyak jumlah harta yang akan bisa kita wariskan gitu ya. Tapi sahabat itu luar biasa. Bagaimana kemudian Talha bin Ubaidillah ketika dia sekali dagang untung 70.000 dirham.
ya, sekali dagang untung 70.000 dirham. Datang kepada istrinya, wah istriku, ya malam ini aku nggak bisa tidur, gelisah. Kemudian istrinya nanya, ada apa? Apa yang membuatmu gelisah? Kemudian kata Talha, mau nggak engkau berjanji, kalau aku ceritakan tentang sebab apa yang membuat aku gelisah malam ini nggak bisa tidur, mau nggak engkau membantu saya untuk saya bisa tidur malam hari ini? Kata istrinya, baik, aku berjanji. Apa kata Talha? Itu saya baru dagang, baru bisnis, untung 70.000 dirham. Gara-gara duit itu saya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena saya takut Allah nanti nanya bagaimana dan kemudian saya gunakan untuk apa. Tolong bantu saya, janji besok pagi, keluarkan semua 70.000 dirham itu, bagikan ke fakir miskin. Akhirnya istrinya, baiklah, saya berjanji. Ya. Maka setelah mendengar istrinya berjanji, Talha bisa tidur. Coba kalau itu istri kita. Ya. Mah, itu ada duit 2M, Papa nggak bisa tidur. Ya. Gimana kira-kira? Mama mau bantu nggak Papa bisa tidur? Apa kira-kira jawaban istri kita? Iya. Udah Pak, buat Mama aja lah. Ntar Papa tidur aja gitu ya. Kira-kira gitu. Kalau kita bilang, Ma tolong besok sedekahin semua. Wah yang benar semuanya. Ya kok semuanya. Mama ntar nggak kebagian kira-kira begitu. Kalau kita mungkin begitu gitu ya. Artinya memang ya beda sekali. Gitu. Ya, tinggal tugas kita memang sebagaimana Nabi perintahkan ya bahwa ikutilah sunnahku dan sunnah ya dua sahabat setelahku dan kemudian sunnah-sunnah sahabatku dan genggam atau gigit erat-erat dengan gigi geraham. Abdu 'alaiha bin nawajiz. Jadi memang tuntunan itu harus kita gigit pakai gigi geraham supaya nggak lepas, ya, supaya nggak kemana-mana gitu. Ya, Nabi menggambarkan dengan satu pendekatan, yes, gambaran seperti tadi, ya, agar kita ya lah yang kemudian menggigit sunnah itu jangan sampai lepas, jangan sampai sunnah itu berpindah kepada mulut yang lain, gitu. Dan kita nggak kebagian sunnahnya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz untuk semua tanggapannya. Insya Allah Bapak Ibu kita semuanya menjadi tercerahkan terhadap apa yang menjadi pertanyaan dari kita semuanya tadi. Baik Ustadz, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita akhiri dengan doa, saya akan sedikit merangkum dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Azam tadi terkait dengan menyoroti ayat-ayat puasa. Tadi disampaikan bahwa ada 5 prinsip hidup beragama seorang mukmin dari surah Al-Baqarah dari 183 hingga 186. Yang pertama adalah bahwa Siam pada ayat 183 ini adalah mengajari kita untuk mengendalikan diri agar menjadi orang yang bertakwa. Jangan hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi learning center, sehingga dampaknya nanti adalah di luar bulan Ramadan, kita akan mampu juga mengendalikan diri. Selanjutnya yang kedua, prinsip hidup yang kedua adalah puasa itu lebih baik, yaitu di ayat 184, bahwa hidup bukan hanya mengambil rukhsah atau keringanan, tapi mari kita juga memberikan keringanan atau kemudahan untuk orang lain, sehingga kita mendapatkan kemudahan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kita di bulan Ramadan ini, di ayat 185, itu adalah kita membumikan nilai-nilai Al-Quran agar mampu melakukan yang terbaik untuk Allah. Dan mari Al-Quran ini menjadi tuntunan atau haqqo tilawatihi. Yang keempat adalah Allah menghendaki kemudahan, sehingga hidup ini adalah tentang bagaimana memudahkan orang lain. Untuk itu Allah juga akan memudahkan hidup kita. Dan yang terakhir, apapun yang terjadi, seringlah kita curhat atau bercerita kepada Allah, yaitu ada di surah ayat 186. Karena Allah itu dekat, pasti Allah akan mengijabah atas doa-doa kita kepada Allah. Demikian 5 prinsip hidup yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abdul Nasib LC MSI. Semoga apa yang sudah kita dapat pada malam hari ini, kita semuanya bisa mengamalkan
di kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi Ramadan yang insya Allah nanti hari Selasa kita akan melaksanakan atau menyambut bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu kehadirannya ini, sehingga semoga bulan Ramadan ini akan menjadi lebih baik daripada bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Itu harapan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan untuk itu kepada Ustaz Azam mohon untuk menutup kajian pada malam hari ini dengan doa bersama. Silakan Ustaz. Mohon maaf Ustaz, masih mute. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, tentu majelis ilmu itu ada doa kafaratul majelisnya, ya. Harapannya adalah jangan sampai majelis itu menyisakan satu kesalahan pun, sehingga kalaupun ada dosa di kita, ada kesalahan di majelis kita, kesalahan niat, ya, kemudian kesalahan ucapan, kesalahan penyampaian dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan untuk itu semua, dan segala kebaikan yang ada sekecil apapun mudah-mudahan kita bisa amalkan sehingga menjadi amal jariah buat kita semua. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana الحمد لك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا شئت سهلا. اللهم يسر كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا مولانا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua di bulan Sya'ban ini dan menyampaikan umur kita nanti di bulan Ramadan sebentar lagi. Amin Allahumma amin. Jazakumullahu khairan Ustaz Azam. Terima kasih untuk waktunya, untuk ilmunya Ustaz. Saya atas nama keluarga besar Akasih Gunadarma mengaturkan banyak terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu, terima kasih banyak kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pengajian virtual ini kami panitia ada kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf dan tentunya kita semua saling memaafkan untuk kita menyambut bulan Ramadan sebentar lagi. Dan apakah masih ada pengumuman Bu Teti, Pak Nano untuk disampaikan sebelum saya tutup? Dari saya nggak ada Pak Iwan. Ya Bu Pak Nano juga tidak ada. Cukup ya. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup bersama kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih banyak Ustadz Azam. Semoga sehat selalu Ustadz. Sama-sama. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di kajian FSG secara offline Ustadz ya, di kampus Depok maupun kampus Kelapa II. Ya, semuanya. Kami tunggu kehadirannya nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Pak, Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Maaf lahir batin. Semuanya teman-teman, mohon maaf lahir Lahir batin. batin Bapak Ibu. Lahir batin semuanya. Lahir batin semuanya. Lahir batin semuanya. Sehat-sehat semuanya.